Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, malam ini adalah malam yang ketiga ya dari bulan Rajab. Yang tadinya malam Rabu ini kita akan membahas tafsir, tapi malam ini kita akan berbicara tentang fadail atau hal-hal yang terkait dengan bulan Rajab. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang bulan, yaitu Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Tetapi di antara 12 itu ada 4 bulan yang sangat mulia. Salah satu di antaranya adalah bulan Rajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang bulan Rajab, beliau pernah mengatakan yusammar Rajabu al-asab li'anna rahmata tusabbu sabban fihi. Dinamakan sebagai bulan Rajab al-asab itu dikarenakan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini ditumpahkan sedemikian rupa. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditebarkan begitu sedemikian rupa kepada siapapun yang menghendaki rahmat Allah itu sendiri. Jadi bulan Rajab yang merupakan salah satu dari 4 bulan yang sangat mulia itu, Allah memberikan kelebihan tersendiri bagi bulan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab menebarkan, menumpahkan rahmatnya kepada hambanya yang menghendaki mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imamul Kadzim alaihi salatu wassalam juga menjelaskan bahwa bulan Rajab itu, kata Imam Kadzim, Rajab syahrun azimun yudha'ifullahu fihil hasanati wa yamhu fihis sayyi'at. Imamul Kadzim alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang amat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan kebaikan yang dilakukan di bulan Rajab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus semua keburukan di bulan Rajab. Nah, oleh karena itu ini memberikan sebuah kesempatan terbesar bagi kita para pendosa, bagi kita kaum muslimin, mukminin yang penuh dengan kedosa, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, maka bulan Rajab inilah awal bagaimana kita harus memanfaatkan bulan ini untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, hingga kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, di dalam bulan Rajab ini banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Pertama, yaitu menghidupkan bulan Rajab. Kalau di bulan-bulan biasa seringkali kita memanfaatkan untuk begadang, maka di bulan Rajab ini manfaatkanlah untuk sebaik mungkin, yaitu menghidupkan bulan Rajab dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
membaca doa, membaca aktivitas atau melakukan aktivitas yang baik yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini bulan yang belum tentu kita tahun depan akan mendapatkan bulan yang sama. Kita tidak pernah bisa menjamin bahwa diri kita ini bisa hidup sampai bulan Rajab yang akan datang. Nah, oleh karena itu, bulan ini mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatkanlah bulan Rajab ini dengan sesuatu yang mampu kita lakukan. Tidak harus terlalu banyak, tetapi yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik meskipun itu sedikit, yaitu menghidupkan bulan suci Rajab ini dengan peringatan-peringatan, karena di bulan Rajab itu ada kelahiran banyak ya, kelahiran misalnya kelahiran Imam Ali Al-Hadi kalau tidak salah, kemudian kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, kemudian nanti ada Yaumul Bi'tsat dan banyak kegiatan-kegiatan di hari bulan Rajab ini, peringatan-peringatan yang harus kita lakukan. Meskipun kita tidak harus melakukan semuanya, minimal kita harus melakukan di antara peringatan itu satu dengan cara yang terbaik. Itu adalah salah satu bentuk menghidupkan bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang perlu kita lakukan di bulan Rajab itu adalah puasa. Meskipun hanya 1 hari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji kepada mereka yang melakukan ibadah puasa di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah di bulan suci Rajab maksud saya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin orang tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam ibadah kita seperti yang pernah kita jelaskan, kita tidak mengharapkan itu semua, tetapi paling utama adalah apa yang kita lakukan itu adalah ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridhonya Allah, maka surga kita akan dapatkan, dan lain sebagainya. Semua keinginan dan kebutuhan kita di dunia ini akan kita dapatkan karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di samping berpuasa, cobalah kita lakukan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah beristighfar, karena istighfar itu adalah cara untuk memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia selain para nabi yang merasa tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi sekalipun merasa berdosa, dirinya merasa berdosa kepada Allah, dan karenanya para nabi termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan istighfar setiap hari adalah 70 kali di dalam riwayat. Apa tujuannya? Karena dia merasa berdosa, merasa belum mencapai pada kesempurnaan. Kalau kesempurnaan itu adalah dibagi, yaitu kesempurnaan ilahiyah, Allah mutlak sempurnanya, dan makhluk yang terpaling sempurna adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kesempurnaan yang dimiliki Nabi Muhammad itu pun dianggap belum mencapai kesempurnaan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia beristighfar, beribadah kepada Allah, ingin mencapai sampai pada tingkatan kita tidak pernah tahu. Meskipun Rasulullah mencapai tingkatan tertinggi, tetapi ketinggian yang dicapai Rasulullah tidak sampai mencapai ketinggian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Nabi saja banyak beristighfar, para wali saja banyak beristighfar, apalagi kita ini semua orang yang sejak kecil atau bahkan sejak kita dilahirkan bisa jadi sudah tercampur dengan persoalan-persoalan yang membuat kita ini jauh dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Anda tidak berat memegang tasbih tiap pagi, tiap sore, dan tidak harus tasbih yang bagus dan tidak harus tasbih yang besar, tetapi sesuatu yang bisa kau pegang saja, karena sebenarnya tasbih itu hanya sekedar untuk membantu kita, karena kalau kita baca istighfar tidak megang sesuatu, itu ada sesuatu yang rasanya kurang. Bisa kadang-kadang beristighfar pakai memegang kunci mobil, kunci sepeda motor. Yang terpenting adalah Anda berzikir dan tanganmu itu memberikan semacam dukungan karena Anda memegang sesuatu. Itulah fungsi tasbih. Nah, oleh karena itu tasbih tidak harus yang besar, tidak harus yang bagus, tetapi cukup dengan yang terpenting adalah bisa kau lakukan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita malu, pertama kali kita membawa tasbih beristighfar, itu kita malu. Tetapi ingat, lebih baik hilangkan rasa malu itu daripada Anda harus menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan orang mau bicara apa, tetapi yang terpenting adalah hatimu seperti apa, hubunganmu dengan Allah seperti apa. Cacian orang, ejekan orang tidak akan pernah mampu mengganggu hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba pegang tasbih di bulan Rajab ini, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bisa kita rasakan dampak daripada istighfar tersebut. Yang selanjutnya, di antara amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa orang yang berdoa di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menolak doa orang tersebut. Mintalah apa yang kalian inginkan. Jangan pernah malu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun persoalan yang kita hadapi, keluhkan kepada Allah, kemudian kita minta agar Allah menyelesaikan urusan kita. Kalau itu kalian lakukan, kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, benar-benar merasa bahwa diri kita tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kekuatan apapun, doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum dikabulkan oleh Allah, kemungkinan besar ada masalah dalam diri kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada sesuatu yang mengganjal, masih ada sesuatu yang menghalangi antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim menegaskan, ud'uni astajib lakum. Orang tidak akan pernah mampu berdoa kepada Allah. Orang tidak akan bisa meminta kepada Allah. Tetapi karena Allah menyuruh kita, maka kita harus memanfaatkan ini. Allah memberikan, menyuruh kita dan menjamin permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam bulan Rajab ini ada doa-doa yang harus kita lakukan, terutama adalah selesai sholat fardu, ya, seperti sholat atau sholat maghrib, isya, duhur dan lain sebagainya, yaitu doa yang sangat luar biasa itu, doa yang sering kali kita baca, yaitu adalah ya man yu'til katsira bil qalil. Apa sebelumnya itu? Ya man arjuhu likulli khairin wa amanu sahatuhu inda kulli syar. Ya man yu'til katsira bil qalil. Ya man yu'ti man sa'alah. Ya man yu'ti man lam yas'alhu wa man lam ya'rifhu tahannunan minhu wa rahmatan. A'tini bimas'alati iyyaka jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah wasrif anni bimas'alati iyyaka jami'a syarrid dunya wa syarril akhirah fa innahu ghairu manqusin ma a'tait fazidni min fadlik ya arhamar rahimin. Kemudian kita disuruh memegang jenggot ini sambil berkata,
ya dal jalali wal ikram, ya dal manni wa ya dal manni wa taul. Ada sebelumnya apa itu? Ya dal jalali wal ikram, ya dal manni wa taul, harim syaibati ala nar. Itu doa yang harus kita baca. Artinya doa itu luar biasa itu. Ya man arju likulli khair, wahai zat yang kita harapkan setiap kebaikan. Ya man arju likulli wa amanu sahatahu inda kulli syarr, yang aku harapkan keamanan dari kemurkaannya setiap kejadian yang buruk. Kemudian ya man yu'til katsira bil qalil, wahai zat yang memberi yang sesuatu yang amat banyak dengan hanya ketaatan kita yang sedikit. Itu Allah memberikan apapun yang kita minta. Ya man yu'til katsira bil qalil, ya man yu'ti man sa'alah, wahai zat yang memberi kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Ya man yu'ti man lam yas'alhu wa man lam ya'rifhu tahannunan minhu, wahai Allah yang memberi kepada orang yang tidak meminta dan tidak mengenalnya. Allah memberi, tetapi tujuannya tahannunan minhu wa rahmatan, karena cinta kasih dan rahmatnya Allah. Orang yang meminta dikasih, orang yang tidak meminta juga dikasih. Orang yang mengenal Allah dikasih, orang yang tidak mengenal Allah juga dikasih. Karena rahmatnya Allah di bulan Rajab ini telah ditumpahkan sedemikian rupa pada semua hamba-hambanya bagi mereka yang mau. Makanya kemudian doa itu lanjutannya ya man ya'ti man lam yas'al wa man lam ya'rif tahannunan minhu wa rahmatan a'tini bi mas'alati iyyaka jami'a khairid dunya wa khairil akhirah. Ya Allah, berikanlah apa yang aku minta kepadamu dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian wasrif anni jami'a syarrid dunya wa jami'a syarril akhirah, hindarkanlah kami ya Allah dari setiap keburukan, baik keburukan dunia maupun akhirat dan seterusnya. Itu doa yang harus dilakukan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, tiap ba'da sholat cobalah lakukan minimal doa ini. Kalau kita tidak mau melakukan doa-doa yang lain, ibadah-ibadah yang lain, minimal doa itu harus kita lakukan selama bulan suci Rajab. Setiap ba'da sholat, sholat subuh, sholat maghrib, isya, sholat duhur dan seterusnya. Itu doa yang sangat luar biasa. Itu doa yang selalu digunakan oleh para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini meninggalkan bulan Rajab kemudian kita tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu kita diberi kesehatan, kita diberi kehidupan, dan belum tentu tahun depan kita akan menemukan bulan Rajab yang sama. Manfaatkanlah bulan Rajab itu, sekaligus kita mohon kepada Allah agar tahun depan kita bisa diberi kesempatan untuk masuki bulan Rajab yang lain. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, beliau mengatakan, innallaha ta'ala nasaba fis sama'i sabi'atai malikan atau malakan yuqalu lahu ad-da'i. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala itu mengangkat, menaruh malaikat di langit ketujuh, yaitu seorang malaikat. Innallaha ta'ala nasaba fis sama'i sabi'ati malika aw malakan yuqalu lahu ad-da'i. Malaikat itu disebut namanya da'i. Da'i itu bahasa Arab artinya orang yang berdoa atau orang yang memanggil. Fa idza dakhala syahru rajabin yunadi dalikal malaku kulla lailatin minhu ila sabah. Kata Rasulullah, malaikat yang di langit ketujuh itu kalau sudah memasuki bulan Rajab, maka malaikat itu terus berteriak. Malaikat itu terus berteriak mulai malam sampai pagi selama bulan Rajab. Apa yang diteriakkan malaikat itu? Yunadi, yakni memanggil dengan suara keras. Nada yunadi itu memanggil.
Yunadi dalikal malaku kulla lailatin minhu ila sabah. Malaikat itu setiap malam berteriak, memanggil, berteriak, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya, tuba lidzakirin, tuba litta'in. Artinya sungguh beruntung orang-orang yang berzikir di bulan Rajab ini. Sungguh beruntung orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap malam malaikat itu berteriak semacam itu. Hanya saja kita yang tidak pernah sadar, kita tidak pernah mendengar suaranya dan tidak pernah sadar sama sekali. Malaikat itu menjerit dengan suara yang amat indah, yaitu memuji tuba lidzakirin. Sungguh beruntung orang-orang yang berzikir kepada Allah di bulan Rajab, dan sungguh beruntung orang-orang yang taat kepada Allah di bulan Rajab. Lalu apa jawaban Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban yang menggambarkan bahwa Allah itu dekat dan senang kepada orang yang berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam haditsul qudsi dia mengatakan, ana jalisun man jalasani wa muti'un man ata'ani. Aku adalah sahabat. Kata jalis itu orang yang duduk berjejeran, konco, teman, sama dengan sahabat, tapi teman duduk yang paling berdekatan. Namanya jalis. Saya duduk sama fulan, misalnya dekat ini jalisi, jadi konco duduk, konco majelis, itu namanya jalis. Nah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya adalah orang yang sedang majelis sama Allah. Kalau kita duduk majelis, duduk, kita gunakan istilah majelis, ya, duduk dengan teman-teman, ngobrol macam-macam. Ketika Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Anda sedang majelis sama Allah. Anda sedang berdialog dengan Allah, Anda sedang berbicara dengan Allah, Anda sedang mengeluhkan semua urusan pribadimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa batas. Apa kata Allah? Ana jalisun man jalasani. Aku adalah temannya, teman duduknya orang yang sedang berzikir kepadaku. Duduk berkata di hadapanku, bersimpuh di hadapanku. Itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muti'un man ata'ani. Aku taat. Setiap permintaan orang yang taat kepadaku akan kuberi dia. Muti'. Setiap orang yang taat kepada Allah, dia akan memerlukan sebuah kebutuhan. Dan ketika kebutuhan itu disampaikan kepada Allah, Allah pun akan mengijabai orang yang taat tersebut. Malam Rabu yang lalu saya pernah membawakan sebuah haditsul qudsi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya abdi ati'ni aj'aluka mithli. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam haditsul qudsi mengatakan, wahai hambaku, taatlah engkau kepadaku, aku akan menjadikan kamu seperti aku. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat hambanya menjadi kekasihnya, menjadi walinya, dikarenakan dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam haditsul qudsi, hadisnya panjang. Salah satu di antaranya, aj'aluka mithli, ana aqulu li syai'in kun fayakun, aj'aluka taqulu li syai'in kun fayakun. Aku menciptakan sesuatu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan kun fayakun, maka jadilah. Bahkan kalimat kun itu pun belum pernah terwujud dalam kalimat. Jadi ketika berkehendak, maka terjadilah. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa, maka Allah pun akan menjadikan orang itu diberikan kekuatan yang dinamakan dengan wilayah takwiniyah, seperti karomah dan lain sebagainya. Orang itu akan mengatakan terhadap sesuatu kun, maka terjadilah. Karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana jalisun man jalasani, atau ana jalisu man jalasani wa muti'un man ata'ani. Aku adalah sahabatnya orang yang sedang berzikir, duduk denganku, dan aku akan memberikan mentaati apa yang diminta oleh orang yang taat kepadaku.
Kemudian lanjutan itu kata Allah Ta'ala, wa ghafiru man istaghfarani, dan aku akan memberikan maaf, mengampuni orang yang minta ampunan kepadaku. Bayangkan di bulan Rajab Allah Subhanahu wa Ta'ala menumpahkan rahmatnya, kemudian memberikan janji siapapun yang minta maaf, beristighfar kepadanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyahru syahri wal abdu abdi. Bulan ini adalah milikku. Siapa yang memiliki bulan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hamba. Hambanya siapa kita ini? Hambanya Allah. Allah seakan-akan mengatakan, ketahui wahai hambaku, kamu ini bukan siapa-siapa. Kamu ini bukan apa-apa. Kok tidak ada nilainya sama sekali di hadapanku. Seakan-akan Allah mengatakan gitu. Kalau kau hidup di bulan ini bulanku. Dan ku berikan kesempatan hidup di bulan ini karena engkau adalah hambaku. Kau ini budakku. Kau ini ciptaanku. Bayangkan, kata Allah, wal asyahru syahri wal abdu abdi wal rahmatu rahmati wa man sa'alani a'taituhu wa man istahdani hadaituhu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat adalah rahmatku. Jadi kalian ini manusia, tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak ada harganya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali. Keberadaanmu tidak memberikan keuntungan bagi Allah, hilangmu juga tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini adalah bulanku. Kau adalah hambaku. Rahmat, semua rahmat adalah milikku. Tidak ada yang memiliki kasih sayang dan rahmat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman da'ani, maka barang siapa yang berdoa, memanggil namaku, meminta kepadaku di bulan ini, niscaya aku akan memberikan jawabannya. Faman da'ani fi hadha syahr ajabtuhu. Pertama Allah ngakui, bulan ini bulanku, kowe hambaku, kata Allah Ta'ala. Terus apa? Rahmat adalah rahmatku. Sapa sing gelem ndonga mbek aku, njaluk mbek aku, ngerendah-ngerendah mbek aku, ini di bulan Rajab ini niscaya aku akan mengabulkannya. Wa man sa'alani, dan barang siapa yang meminta kepadaku, a'taituhu, niscaya aku akan memberikan apa yang diminta. Wa man istahdani hadaituhu, orang yang meminta petunjuk dariku di bulan Rajab, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadanya. Al-hidayah memiliki banyak makna. Ada makna hidayah awaliyah. Jangan merasa saya sudah mendapatkan petunjuk karena aku sudah mencintai Ahlul Bait Rasulullah. Hidayah itu ada dua, hidayah awaliyah dan ada hidayah istimrariyah. Hidayah ini juga perlu dijogo, yang bersifat kelanjutan. Anda dapat hidayah pada awal pertama, dia dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berapa banyak mereka yang setelah mendapatkan petunjuk, kemudian dia tersesat. Makanya Al-Quran disebut hudan lil muttaqin, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu berdoa di dalam salat kita. Setiap salat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk ke jalan yang lurus. Tidakkah kau sudah menyembah kepada Allah? Tidakkah kau sudah menjadi muslim? Tidakkah kamu sudah mencintai Allah dan Rasulnya serta Ahlul Baitnya? Anda sudah dalam petunjuknya Allah. Tetapi petunjuk ini perlu ditindaklanjuti. Perlu ada istimrar. Permohonan itu terus menerus. Supaya kita nanti sampai mati tetap berada di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kata Allah, wa man istahdani hadaituhu. Barang siapa yang meminta petunjuk dariku, petunjuk apa saja, apapun, persoalan hidup, persoalan duniawi, Allah akan berikan petunjuk. Wa man istahdani hadaituhu wa ja'altu hadha syahra hablan baini wa baina ibadi. Aku jadikan bulan Rajab ini,
kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tali penghubung antara aku dan hambaku. Jadi manfaatkan bulan Rajab ini, karena bulan Rajab ini adalah menjadi tali penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diingatkan. Pertama, Allah menggunakan kalimat yang sangat indah, ana jali suman jalasani wa ghafiru man istaghfarani, atau wa muti uman ata'ani wa ghafiru man istaghfarani, dan seterusnya. Bulan ini adalah bulanku dan kamu hamba adalah hambaku, ciptaanku, milikku kamu ini. Kapanpun aku bisa membuang kamu. Kan begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran begitu. Kalau sekiranya Allah menghendaki, maka niscaya kalian akan dirubah dengan makhluk yang lainnya. Tetapi kan tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya ditebarkan di bulan suci Rajab ini, dan dia akan memberikan siapapun yang berdoa kepadanya, mengijabai siapapun yang meminta kepadanya, dan memberi petunjuk kepada siapapun yang meminta kepadanya. Dan bulan Rajab ini dijadikan sebagai tali penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman i'tasama bihi wasala ilayya, maka barang siapa yang berpegang teguh dengan talinya Allah ta'ala ini, bulan Ramadan, bulan Rajab ini, maka dia pasti akan sampai kepadaku. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan kesempatan terbesar bagi kita. Hanya kita ini hamba yang keterlaluan, manusia sing keterlaluan. Kita masih mengejar posisi, kita sudah masih mengejar kedudukan, popularitas. Ini semua yang membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Popularitas kita kerja, kita cari, kekayaan kita cari, lupa semua. Di saat kita sedang kesulitan baru ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, itu yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis. Kemudian yang terakhir, amalan yang perlu kita lakukan, perbanyaklah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah ta'ala di bulan Rajab itu adalah seorang hamba yang memperbanyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ketika di dalam sujud itu, di luar sholat itu, atau sujud syukur ya, bar sholat biasanya ada sujud syukur ya, syukranillah, syukranillah. Setelah itu kau baca saja ini, salah satu doa itu, azumadzambu min abdik falyahsunil afu min indik. Doanya itu luar biasa. Azumadzambu min abdik, ya Allah, sungguh besar dosa dari hambamu, maka perbaikilah, perlakukanlah aku dengan ampunan dari sisimu. Ini i'tiraf, namanya i'tiraf, pengakuan seorang hamba di hadapan Allah ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sujud di atas tanah dengan merendahkan diri di hadapan Sang Maha Agung, Sang Maha Pencipta. Lalu kau mengatakan, ya Allah, aku hambamu yang paling buruk, aku hambamu yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, ya Allah, perlakukan aku, perbaiki aku dengan ampunanmu dari sisimu. Coba Anda renungkan, kalau itu kau ucapkan serius dari hatimu. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah berjanji untuk mengijabahi. Orang yang mendengar rintihanmu seperti ini pun, dia akan menangis. Orang yang mendengarkan rintihanmu ketika engkau merintih kepada Allah akan menangis. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, aku akan memberimu. Faman da'ani, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ajabtuhu. Waman sa'alani a'taituhu. Janji Allah Ta'ala di bulan Rajab. Jadi persoalannya adalah persoalan kita. Kita sendirilah yang kadang tidak pernah tahu diri kita sendiri, siapa posisi kita, siapa keadaan kita, dan di hadapan siapa kita ini. Nah, ini doa yang di dalam sujud itu adalah doa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihi wassalam ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara sekalian, bersyukurlah kita kepada Allah karena di bulan Rajab ini pada saat yang sama kita dikenalkan dengan Ahlul Bait Rasulullah, punya pegangan, punya kejelasan, punya panutan, dan bahkan untuk bisa membawa kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang singkat ini bermanfaat untuk kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik keberhasilan untuk melaksanakan ibadah di bulan Rajab ini untuk kemudian kita memasuki bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin.